Bagi semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Salam hangat dan sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ibu Hajah Uti DRA MPD, yang terhormat Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ibu Dedeh SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi MPD, Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Ratnawati MPD, Ibu Koordinator Divisi Bahasa Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Ibu Lutfiatun Thayyibah MPD. Yang berbahagia tim sosialisasi TOEFL GEPT Kantor Kerjasama Universitas Galuh, dan yang berbahagia pula seluruh teman-teman mahasiswa program studi pendidikan akuntansi yang kali ini insya Allah akan mengikuti kegiatan sosialisasi TOEFL GEPT. Baik, selamat datang pada sosialisasi online TOEFL GEPT Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Selasa 5 Januari 2021. Izinkan saya, Rudiana, sebagai moderator untuk membacakan tata tertib sosialisasi terlebih dahulu. Tata tertib sosialisasi TOEFL GEPT. 1. Link kegiatan yang tertera atau dapat langsung memasuki kode meeting ID di 98343788086 menggunakan passcode KKS 05 di aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta wajib standby 5 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. Keempat, peserta wajib video Zoom selama kegiatan berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia jika ada. 5. Peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute. 6. Peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan tertera. Silakan diisi daftar hadirnya, jangan sampai lupa ya teman-teman. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri melalui menu chat. Jadi selama kegiatan berlangsung, selama pemateri menyampaikan materi ataupun pihak panitia menyampaikan materi sosialisasi, boleh teman-teman semua kalau ada yang mau bertanya, menulis pertanyaannya di kolom chat. Berikut tata tertib sosialisasi TOEFL GEPT online pagi ini, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan KKS secara umum, Kepala Kantor Kerjasama secara umum, dan pengenalan TOEFL sedikit sekilas yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Kepala Kantor Kerjasama, Ibu Ratnawati MPD, kami silahkan. Oke, baik. Semuanya mendengar suara saya. Mr. Rudi terutama? Ya, jelas. Oke, jelas ya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat manajemen Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP, Ibu Kaprodi dan Ibu Sekretaris Prodi. Selanjutnya ya kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kerjasama Universitas Galuh, Bapak Andi Rustandi SPD MPD, dan yang saya banggakan tim kerja saya, dan terima kasih sekali kepada teman-teman mahasiswa tingkat 4 program studi pendidikan akuntansi yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kita pada hari Selasa 5 Januari 2021 pada pukul 10 sampai dengan selesai.
Nah, oke, sebelum saya melanjutkan diskusi singkat mengenai kenapa sih kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dan mengapa sih harus TOEFL. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman tetap selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M karena kasus di mana-mana COVID-19 ini harapannya teman-teman adalah Duta Universitas Galuh yang merupakan penyambung lidah antara Universitas Galuh dengan masyarakat di lingkungan teman-teman, juga memberikan contoh dan model untuk mengikuti atau sebagai model dari pelaksanaan 3M sehingga teman-teman juga memutus mata rantai COVID-19. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk memberikan share screen. Oke, share screen saya terlihat dengan jelas tidak? Sudah bisa terlihat? Oke, terlihat. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa. Yang pertama adalah mengenai lokasi kami. Hal ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena nanti teman-teman pasti akan berkonsultasi, berkoordinasi, dan lain sebagainya dengan kami. Nah, yang kedua adalah saya juga ingin membahas mengapa sih TOEFL wajib bagi mahasiswa yang notabene bukan pendidikan bahasa Inggris. TOEFL itu kan bahasa Inggris. Begitu ya. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan TOEFL, layanan TOEFL yang kita miliki, yang difokuskan pada divisi bahasa antar kerjasama, kita akan melihat berapa orang sih atau berapa mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan TOEFL. Jangan-jangan nanti Anda sendiri yang mengikuti TOEFL. Nah, totally no ya teman-teman, tapi TOEFL ini sudah membumi atau down to earth. Lalu selanjutnya nanti teman-teman juga akan saya kenalkan siapa-siapa saja yang akan teman-teman hubungi sehingga kegiatan atau penyelenggaraan TOEFL ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada sesi selanjutnya nanti akan dibahas secara tuntas how to register program TOEFL GEPT ini. Nah, langsung saja teman-teman kita ke lokasi kantor. Nah, pasti ada beberapa teman-teman yang di sini sudah familiar dengan kantor kami, tapi ada beberapa yang belum. Bahkan ada yang belum sama sekali menginjakkan kaki di kantor kami. Nah, di kantor kami kita sebenarnya ada dua kantor, yaitu di gedung rektorat, dan di gedung Pascasarjana. Nah, untuk di gedung rektorat itu di lantai, karena gedung rektoratnya cuma satu, jadi di lantai 1 ya di gedung rektorat. Nah, di sebelum di ruang rapat kantor rektorat. Nah, selanjutnya untuk pelayanan secara administratif dulunya sebelum pandemik kita itu ada di lantai 3 gedung Pascasarjana, sehingga dulu teman-teman bisa bertatap muka dengan kami. Nah, karena kondisi seperti inilah, kita terpaksa memusatkan pelayanan kami di gedung rektorat, hanya satu saja, sehingga nanti kalau teman-teman ke lantai 3 gedung Pascasarjana, pastinya kami tidak akan ada pelayanan di sana. Nah, tetapi teman-teman sangat disarankan selama pandemik ini dan kasus penyebaran COVID-19 di Universitas Galuh semakin minggu semakin bertambah. Nah, teman-teman diharapkan juga untuk konsultasi, koordinasi, dan penyelesaian program-program terkait dengan TOEFL, GEPT, dan lain sebagainya secara online atau secara online atau mungkin by appointment dulu atau janjian dulu, karena memang kita sangat dibatasi sekali dan kita memang tidak diperkenankan untuk setiap hari ke kantor melalui beberapa program BFH yang telah ditetapkan oleh rektor. Nah, teman-teman, sekaitan dengan kenapa itu kok berlaku di pendidikan akuntansi, TOEFL itu kan bahasa Inggris. Nah, saya akan menguraikan dari visi Universitas Galuh. Nah, saya yakin teman-teman bisa saya review kembali visi Universitas Galuh, yaitu menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030.
Nah, dengan adanya visi tersebut, kami unit kerja di bawah rektorat mengejawantahkan atau mengaktualisasikan visi tersebut melalui berbagai program. Nah, programnya diantaranya adalah TOEFL GEPT. Nah, dari aktualisasi tersebut, adalah keputusan dari Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis mengenai salah satu layanan kantor kerjasama yang dapat digunakan oleh lingkungan Universitas Galuh Ciamis. Di dalamnya adalah mahasiswa, walaupun tidak mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Nah, nanti Miss Lutfi akan menjelaskan mengapa sih TOEFL tidak hanya untuk jurusan bahasa Inggris saja, tapi kenapa non bahasa Inggris? Karena memang TOEFL ini merupakan salah satu atau bukti fisik kemampuan bahasa Inggris secara umum paling dasar, seperti itu ya teman-teman. Sehingga sudah no wonder sekali ketika misalkan teman-teman diharapkan memiliki bekal TOEFL untuk nanti ketika lulusnya. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki sertifikat TOEFL, malah justru itu dipertanyakan karena menurut survei hampir 98% perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri, swasta, akademisi, lalu institut itu semuanya mewajibkan TOEFL. Nah, teman-teman, kita semua di sini sudah termasuk ke dalam 98 perguruan tinggi yang dimaksud tersebut. Nah, termasuk harganya pun teman-teman, TOEFL GEPT pada baris ketiga itu 200.000 yang sama, kita berikan atau informasikan kepada teman-teman tidak lebih dan tidak kurang ya. Lalu selanjutnya, mengapa mahasiswa pendidikan akuntansi itu perlu melakukan TOEFL selain dari atau menambahi visi dari Universitas Galuh agar universitasnya itu dalam hal ini adalah lulusannya juga mampu bersaing secara global. Nah, teman-teman, pastinya nanti teman-teman setelah lulus ini di luar yang sekarang sudah bekerja ya. Kalau yang sudah bekerja pastinya punya prioritas sendiri setelah melakukan kegiatan TOEFL GEPT. Nah, pastinya nanti teman-teman juga akan bekerja di bank, baik itu sebagai teller, sebagai banker, terus sebagai misalkan customer service dan lain sebagainya. Apakah bahasa Inggris itu perlu? Nah, sangat perlu sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengimagine bahwa suatu saat nanti teman-teman akan melayani customer luar negeri. Nah, tiba-tiba teman-teman itu akan menggunakan bahasa Inggris kan sebagai bahasa komunikasi. Itu yang pertama, deskripsi yang pertama. Yang kedua adalah ketika customer teman-teman walaupun orang Indonesia, itu teman-teman harus mentransfer ke luar negeri karena memang sekarang itu karena persaingan global, karena masyarakat ekonomi ASEAN dengan perdagangan bebasnya sudah tidak ada barriers lagi, sudah tidak ada namanya hambatan lagi, semuanya open, terbuka seperti itu. Sehingga teman-teman juga bisa menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah, jika teman-teman menjadi guru pendidikan akuntansi atau biasanya tambahannya adalah kewirausahaan, teman-teman juga memerlukan bahasa Inggris. Karena apa? Karena perkembangan zaman dengan informasi termasuk keakuntansian ataupun kewirausahaan itu bersifat dinamis. Nah, dinamisasi atau perkembangan informasi tersebut itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan global yang mana perkembangan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jika teman-teman tidak mengetahui bahasa Inggris, lalu nanti bagaimana? Sangat disayangkan sekali ya. Selanjutnya adalah jika teman-teman menginginkan karirnya nanti sebagai analis, salah satu saya baca di profil lulusan pendidikan akuntansi adalah menjadi analis, accounting analyst. Baik itu di bank, baik itu di perusahaan, baik itu di perusahaan asing dan perusahaan BUMN. Itu penting sekali bahasa Inggris karena apa? Lagi terms-nya, customers-nya, selanjutnya adalah isunya itu juga berhubungan dengan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, pasti teman-teman yang di pendidikan akuntansi sudah tidak asing lagi dengan gedung ini. Ini adalah Indonesian
Stock Exchange ya. Nah, walaupun ini punya Indonesia, tetapi bahasanya di dalamnya adalah global, teman-teman. Jika teman-teman tidak tahu dengan bahasa Inggris, pastilah sudah sangat ketinggalan sekali term-terms atau misalkan nama-nama saham, apakah itu naik, turun, increase, decline, or etc. Nah, ini pentingnya bahasa Inggris bagi teman-teman. Lalu selanjutnya, nah pastinya ini adalah Unpad, ikonik dari Unpad. Nah, jika teman-teman menginginkan kuliah S2 atau sebagai peneliti di bidang pendidikan akuntansi, tentunya sangat diperlukan juga yang namanya kemampuan bahasa Inggris. Karena apa? Karena nanti teman-teman mencari referensi, jangankan S2, S1 yang sekarang aja kan teman-teman juga mencari referensi beberapa jurnal yang menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, mungkin kalau sekarang masih banyak sekali buku translate-nya, tapi nanti kalau S2 biasanya dosen-dosennya juga akan menyarankan cari sumber utama. Nah, sumber utama tersebut biasanya itu adalah bahasa Inggris. Bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Bahasa Inggris dari berbagai aspek yang tadi saya sudah deskripsikan, biasanya itu dibuktikan dengan sebuah sertifikat. Nah, sertifikat apa? Nah, kita akan ke sertifikat TOEFL, teman-teman. Nah, jadi ingin saya ungkapkan bahwa TOEFL itu hanya untuk pendidikan bahasa Inggris. Tidak. It's totally wrong. Oke, itu salah besar ya. Nah, TOEFL itu sebenarnya adalah sebuah tes yang tes dasar ya teman-teman, bukan tes lanjutan, bukan tes yang sulit gitu, enggak. Tes dasar yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa atau bagi orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau bahasa keduanya. Nanti Mr. Lutfi akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Nah, tapi teman-teman pada dasarnya TOEFL itu apa saja sih? Nah, di sini saya akan mendeskripsikan. Nah, TOEFL itu jenisnya itu sebenarnya ada 3. Nah, nanti kita akan menggunakan jenis yang mana? Yang pertama adalah teman-teman, di sini ada TOEFL IBT. Nah, IBT ini merupakan singkatan dari Internet Based TOEFL. Nah, Internet Based TOEFL itu gambarannya seperti apa? Nah, jadi sebuah aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer yang terhubung langsung dengan internet dengan ITS atau English Testing System yang terletak di California, kalau saya tidak salah, Amerika Utara. Nah, sehingga teman-teman akan melakukan tes juga secara langsung dengan beberapa native di sana. Nah, apakah kita menggunakan IBT? Tidak, teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah TOEFL CBT, Computer Based TOEFL. Nah, apa itu sih Computer Based TOEFL? Jadi ada sebuah aplikasi yang di-attach ke sebuah komputer, lalu teman-teman diminta untuk mengerjakan di aplikasi tersebut dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Nah, apakah teman-teman akan mengerjakan CBT juga? Tidak, teman-teman. Oke, nah yang ketiga kita punya TOEFL PBT, Paper Based TOEFL. Nah, TOEFL PBT ini merupakan TOEFL yang sebenarnya masih old fashion sih, cuman beberapa kampus, beberapa universitas memilih menggunakan ini untuk meminimalisir kekurangan fasilitas yang dipunyai seperti sarana prasarana, internet connection dan lain sebagainya. Nah, PBT sendiri ini dikeluarkan oleh ITS tapi sekarang tidak lagi. Nah, sekarang lebih ke IBT. Nah, PBT ini sebenarnya kalau bisa dibilang itu dari pembuat sistemnya itu sudah tidak dikeluarkan lagi. Nah, tetapi kita masih menggunakan ini caranya, bukan soalnya. Nah, lalu apa yang akan kita gunakan di sini adalah sebelum saya apa yang akan kita gunakan untuk tes TOEFL ini adalah kita akan pada sebelum pandemik ini kita masih menggunakan paper based TOEFL. Tapi itu orang dari ITS, tapi TOEFL-nya dari mana? TOEFL GEPT, Galuh English Proficiency Test. Nah, lalu kenapa Miss kok kita menggunakan TOEFL GEPT? Kenapa tidak menggunakan TOEFL yang keluaran dari ITS secara langsung? Satu, dilihat dari harganya memang sesuai dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Galuh. Konsiderasi pertama adalah
finansial. Terus konsiderasi kedua adalah terkait dengan input. Oke. Nah, PBT ini tidak bisa dipungkiri, to be honest, bahwa kemampuan yang diujikan adalah lebih tinggi dibandingkan input dari mahasiswa Unigal. Sehingga dari dua konsiderasi itulah kita memilih mendesain, mengembangkan soal TOEFL yang tentunya sudah didesain, divalidasi, dan dipilotkan dengan beberapa kali program. Sehingga tes tersebut valid and reliable. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang akan kita pakai? Yang kita pakai adalah URC TOEFL GEPT. Sebelumnya sebelum pandemi kita menggunakan TOEFL GEPT yang versi paper based test. Jadi teman-teman mengerjakan menggunakan kertas lalu menggunakan pensil yang melingkari di lembar jawabannya. Tapi sekarang karena pandemi dan kita tidak diperkenankan untuk melakukan kerumunan sehingga teman-teman harus melakukan secara online, oke, tetapi memang tidak yang IBT, tidak yang CBT, tapi untuk pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di sini. Sehingga hasil output atau lulusan Universitas Galuh tetap terjaga, yaitu mempunyai daya saing global tidak hanya di Ciamis tetapi juga secara tingkat nasional bahkan internasional. Begitu teman-teman. Lalu, nah terkait dengan TOEFL GEPT nih teman-teman. Memang TOEFL GEPT itu yang pakai pendidikan akuntansi saja tidak. Oke, jadi memang TOEFL GEPT itu sudah happening sekali. Nah, tidak hanya di kalangan universitas tetapi juga di beberapa kalangan. Di dalamnya adalah SMA dan juga untuk umum. Umum ini siapa? Mulai dari PNS, mulai dari pegawai, mulai dari bukan mahasiswa tapi pekerja-pekerja yang ingin melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Nah, untuk SMA sendiri, oke, kita memiliki persentase 11%. Nah, ini kira-kira dari total pengguna kita 1.600. Oke, 1.600-an di tahun akademik 2019-2020, teman-teman. Nah, kenapa sih SMA perlu tes TOEFL? Nah, kalau teman-teman mereflek atau melihat kembali di dulu ketika SMA, ketika teman-teman mendapatkan bekal TOEFL atau mungkin TOEIC bagi teman-teman yang SMK, nah itu beruntung. Nah, tapi kalau yang belum, kenapa kok sekolah saya belum? Mungkin sekolah teman-teman bukan bagian dari yang memiliki unggulan secara global, begitu kan? Ada sekolah yang memang sudah memiliki visi tersebut dan ada yang belum. Nah, skip kami pada tahun akademik 2019-2020 kebetulan melayani beberapa sekolah yang sudah memiliki visi tersebut. Yang pertama, terus yang kedua adalah ingin membekali siswa-siswanya yang untuk persiapan SBMPTN, karena memang salah satu syaratnya kalau saya tidak salah baca adalah sertifikat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Lalu untuk kebutuhan umum kita hanya 4%, memang masih kecil sekali karena kita melayani yang baru datang. Nah, biasanya untuk apa? Nah, biasanya untuk melamar ASN. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Miss Lutfi. Yang kedua adalah untuk melanjutkan kuliah. Terus yang ketiga adalah untuk kami juga ada untuk Dewan Pengawas Pemilu sama pendamping haji karena mereka nanti akan ke luar negeri untuk yang mendamping haji dan memerlukan sertifikat TOEFL untuk membuktikan bahwa mereka akan survive di Saudi Arabianya karena dikhawatirkan mereka tidak bisa bahasa Arab, jadi mau tidak mau harus bisa bahasa Inggris. Nah, lalu selanjutnya untuk program D3 dan sarjana kita masih paling tinggi sekitar 70%-an, sekitar 1.200-an pengguna kita dan diikuti oleh pasca sarjana. Oke, lalu selanjutnya, nah teman-teman nanti akan berkenalan dengan beberapa PIC TOEFL ini di sini. Nah, di sini ada Miss Lutfi. Jadi Miss Lutfi merupakan koordinator bidang atau divisi bahasa di mana yang akan create desain segala sesuatu program yang berkaitan dengan TOEFL sehingga teman-teman atau segala kebutuhan teman-teman sehingga nanti sertifikat akhirnya evaluasi itu kan
berbentuk sertifikat, bisa diterima oleh teman-teman secara baik dan tepat waktu. Lalu selanjutnya adalah ada Mr. Rudy yang kebetulan pada hari ini juga menjadi moderator dan MC kita. Nah, teman-teman nanti segala kebutuhan informasi, administrasi, dan akademik akan difasilitasi oleh Mr. Rudy. Jadi feel free to ask, to urge Mr. Rudy tentang apapun yang teman-teman tidak jelas informasinya terkait dengan TOEFL GEPT. Lalu selanjutnya adalah Mr. Yandi. Nah, Mr. Yandi ada gabung bersama kita, tapi Mr. Yandi behind the scene, teman-teman. Nah, jadi Mr. Yandi akan memfasilitasi segala kebutuhan sarana prasarana selama kegiatan TOEFL GEPT teman-teman, sehingga nanti tidak akan ada yang namanya linknya terlambat, ininya terlambat, dokumentasi terlambat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti juga bisa melihat hasil dari sosialisasi ini di YouTube kami dan juga di IG kami. Biasanya kami tampilkan juga dokumentasinya ya. Oke. Lalu selanjutnya ada Miss Vivi yang behind the scene juga pada saat ini, yaitu akurasi kebutuhan tes TOEFL teman-teman, sehingga nanti ketika misalkan ada nama yang salah, ini namanya bukan begini, harusnya di sertifikat begini dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Miss Lutfi dan Mr. Rudy, kenapa sih semuanya seperti rigid dan kaku sih? Nah, tidak begitu teman-teman, karena kita melayani satu universitas pertama, yang kedua sehingga SOP kami harus diterapkan dengan jelas, karena kalau misalkan tidak demikian, nanti kami biasanya akan mendapatkan banyak excuse, dari fakultas ini, dari fakultas ini. Nah, nanti akhirnya kita akan bingung sendiri, makanya diseragamkan seperti itu ya. Nah, teman-teman, demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh disimpan di kolom chatnya ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ms. Ratna ya yang sudah menyampaikan dan sudah mengenalkan kantor kerjasama secara umum kepada teman-teman mahasiswa program studi pendidikan akuntansi yang mengikuti acara sosialisasi di pagi ini. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi TOEFL Galuh English Proficiency Test yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Divisi Bahasa. Kepada Ibu Lutfiatun Thoibah, MPD, kami silahkan. Oke, sudah bisa dilihat di screen-nya masing-masing ya. Oke, saya di sini mewakili divisi bahasa sebagai koordinatornya menjelaskan perihal TOEFL GEPT, TOEFL yang kita punya yang akan teman-teman nanti laksanakan di sekitar bulan Januari atau Februari ini. Oke, kan di awal mengenai beberapa jenis TOEFL, kita fokus kepada dua jenis TOEFL, yaitu internet based dengan paper based. Oke. Nanti yang teman-teman akan laksanakan itu katakanlah in between antara TOEFL IBT dan antara TOEFL PBT. Kenapa? Karena tes yang kami kembangkan itu berbasis paper based. Oke, sebelum ada pandemi, kita selalu melakukan tesnya yang berbasis kertas. Jadi masih di LJK dikerjakannya. Kemudian setelah keadaan berubah begitu cepat dan mengharuskan kita memutar otak sehingga pelaksanaan tes itu masih bisa dilaksanakan oleh teman-teman semua di Universitas Galuh, semua fakultas di sini, dan menjaga salah satu kriteria 3M itu yaitu menjaga jarak. Tapi tadi sudah dijelaskan ketika di internet based TOEFL itu sudah dikembangkan baik dengan seksama situsnya dan segala macam. Kita masih mengembangkan online TOEFL sesuai dengan kebutuhan di Universitas Galuh ini. Oke. Apa saja yang akan menjadi cakupan pembahasan kali ini, yaitu pentingnya TOEFL, kemudian dilanjutkan dengan informasi pelaksanaan pelatihan dan tes TOEFL, dilanjutkan
dengan tata cara pendaftaran, juga tata tertib tes, dilanjutkan dengan tata tertib pengambilan sertifikat. Oke, tadi disinggung pula di awal jika teman-teman di sini berkeinginan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke S2 pendidikan akuntansi, misalnya di UPI atau di Unpad gitu ya. Nah, teman-teman juga harus memiliki skor TOEFL karena itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melanjutkan ke jenjang S2. Oke, di sini juga siapa tahu, ada yang ingin keluar, biasanya ini, oleh jurusan yang lebih ke sains ya, ingin melanjutkan ke level S2 di ITB juga sama, bukan hanya dari bahasa saja. Jadi salah satu syaratnya adalah TOEFL, begitu. Atau mungkin berkeinginannya melanjutkannya tidak dalam negeri nih, di luar negeri, misalnya di Australia, yang ada patung Liberty ini tentu saja di Amerika ya. Kalau terlebih ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Salah satu syaratnya tentu saja TOEFL harus dipenuhi. Biasanya ini ada minimum skornya, tergantung dengan universitas yang teman-teman akan lamar nantinya. Nanti teman-teman kalau sudah bisa melaksanakan studi di luar negeri, kemudian nanti bisa wisuda bareng teman-teman dari abroad juga ya. Nah, tapi mungkin di sini tidak akan semuanya yang ingin atau yang berkeinginan melanjutkan studi, misalnya saya lebih memilih untuk bekerja. Tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu sasaran pekerjaan di FKIP bukan hanya dari pendidikan akuntansi, bisa dari pendidikan yang lain juga di pegawai bank, betul. Ya, banyak sekali teman-teman, kebetulan saya dari bahasa Inggris juga ada beberapa alumni kami yang sudah bekerja di beberapa bank BUMN begitu ya. Bank swasta juga ada. Terlebih di sini teman-teman yang dari prodi pendidikan akuntansi. Kesempatannya akan lebih besar ketika teman-teman sudah mempunyai basic dari akuntansi itu. Nah, tapi lagi-lagi ada salah satu syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan kebahasaan, yaitu memiliki skor TOEFL. Di sini ada salah satu bank BUMN, Bank BNI di sini, oke. Salah satu syaratnya terbuka untuk lulusan S1 dan S2, berarti teman-teman bisa nih eligible. Kemudian mahir berbahasa Inggris dengan melampirkan skor TOEFL atau IELTS. Tapi kebanyakan memang lebih banyak melampirkan skor TOEFL dibandingkan IELTS karena IELTS dipandang lebih tinggi dari segi kesukarannya. Jadi salah satu syarat menjadi pegawai BNI salah satunya adalah memiliki skor TOEFL. Di bank lain ada contoh lain, di sini ada di BRI. Oke, untuk general staff, padahal untuk general staff, tapi salah satu skornya adalah salah satu syaratnya adalah skor TOEFL ada di poin 4. Oke, jadi bisa dilihat sekarang bahwa yang memprasyaratkan skor TOEFL bukan hanya untuk khusus pendidikan bahasa saja atau pekerjaan yang berkaitan dengan kebahasaan saja, tapi sudah ke general gitu. Bahkan sebetulnya ada juga pekerjaan di kapal pesiar yang mengharuskan memiliki skor TOEFL yang lumayan tinggi karena mereka akan berlayar ke beberapa negara begitu kalau dia pelayaran luar negeri begitu ya. Dan lagi yang namanya transit di beberapa negara official language-nya karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional yang paling banyak dipakai orang-orang di seluruh dunia, maka dari itu standarisasinya dilihat dari TOEFL begitu. Oke, nah jadi tadi jika ingin melanjutkan studi, kemudian melanjutkan studi di luar negeri, juga ingin melamar pekerjaan, TOEFL score, TOEFL sertifikat TOEFL adalah merupakan salah satu main tiket yang harus dipenuhi, begitu. Atau misalnya ada saya mah ini Bu berminat untuk menjadi pegawai negeri misalnya melalui tes CPNS gitu ya. Tahun 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu juga ada kasus bahwa dari lulusan Universitas Galuh yang memiliki sertifikat TOEFL itu melampirkan skor TOEFL yang dikeluarkan oleh kantor kerjasama Universitas Galuh. Nah, ini bagaimana eligibility-nya? Ini berlaku tidak, bisa dipakai tidak untuk Kementerian Pendidikan atau misalnya Kementerian
hukum dan sebagainya ya, nanti teman-teman bisa mau melamar kemana, itu tergantung dengan institusi apa yang akan dilamarnya. Nanti karena ada kasus yang dari Kemenkumham itu sertifikat kaminya terpakai begitu, tapi ada yang dari Kemdikbud pada saat itu posisinya saya lupa, dia melamar apa gitu, tapi tidak terpakai sertifikat kami. Nah, kenapa menjadi main ticket juga karena yang akan dihadapi dalam waktu dekat ini oleh teman-teman yaitu mengikuti sidang begitu ya. Nah, salah satu syaratnya adalah memiliki skor TOEFL yang dibuktikan dengan sertifikat. Oke, nah tadi kita sudah berbicara TOEFL. TOEFL itu sebetulnya apa? TOEFL itu adalah stands for singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Oke, jadi TOEFL itu adalah tes standarisasi, tes standar yang digunakan untuk melihat kemampuan basic dari bahasa Inggris bagi penutur non-bahasa Inggris. Jadi, kalau kita disebut bukan penutur bahasa Inggris karena bahasa ibu kita, first language kita adalah bahasa Indonesia, atau ada yang bahasa Sunda, begitu. Jadi, TOEFL adalah sebagai bahasa asing di Indonesia. Oke, nah skor TOEFL yang akan nanti teman-teman dapatkan ada di range 310 sampai 677. Skor terendah memang tidak di angka 0, tapi di angka 310, dan tertinggi ada di 677. Hal ini, meskipun teman-teman dari prodi non-bahasa Inggris, tapi yang lalu-lalu itu ada teman atau ada kakak kelas, kakak tingkat teman-teman di sini, ada yang mencapai skornya di atas 450 yang notabene sudah terbilang lumayan baik begitu. Karena tapi Ibu kalau bagi yang non bahasa Inggris sebetulnya berapa sih nilainya yang paling baik, yang baik begitu, yang oke, yang bisa dipandang oke. Sebetulnya ada di kisaran 450 sampai 500 itu sudah sangat bagus untuk bukan pembelajar bahasa Inggris gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada memiliki skor 450 itu sudah cukup baik begitu ya. Tapi alangkah lebih baik nanti skornya bisa di atas 500 karena itu nanti akan terpakai tadi untuk syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, bagaimana dengan skor yang hanya 310? Saya misalnya dapat skornya 320. Berarti karena sudah dijelaskan di dalam sosialisasi sekarang, ada range 310 sampai kurang lebih 400 kurang ya. Itu memang ada di level beginner. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Tapi jangan takut, nanti setelah pelaksanaan sosialisasi ini akan dilaksanakan pelatihan. Untuk apa? Untuk memberi gambaran nanti itu skor soal TOEFL-nya seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya, soalnya akan muncul berapa jumlahnya, jenisnya bagaimana, dan sebagainya. Itu akan dijelaskan di pelatihan TOEFL nanti. Oke, nah ya, tadi sudah saya ungkit juga bahwa pentingnya sertifikat TOEFL sekarang karena teman-teman akan menghadapi sidang yang itu menjadi syarat gitu ya. Sampai kapan nih berlakunya sertifikat TOEFL? Karena saya sudah mengambil di tingkat 4. Oke, kemudian nanti saya mau istirahat dulu 1 tahun, kemudian tahun berikutnya saya mau menikah dulu misalnya ya. Kemudian tahun ketiga saya mau melamar dengan nanti melampirkan sertifikat TOEFL. Apakah itu bisa terpakai di 3 tahun kemudian? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh kami dan kebanyakan seluruh penyelenggara tes TOEFL itu berlakunya 2 tahun saja. Kenapa demikian? Karena kemampuan bahasa itu tidak stagnan, tidak tetap gitu. Bisa naik, bisa turun sesuai dengan treatment yang kita dapatkan atau kita lakukan. Oke, nah bagaimana ini tata cara pendaftarannya? Tadi kan sudah dijelaskan TOEFL itu apa, keuntungannya apa, kemudian sekarang saya mau ikut TOEFL, bagaimana caranya? Yang pertama di poin 1, peserta teman-teman di sini tentu saja harus melakukan pembayaran di rekening BNI atas nama Yayasan Pendidikan Galuh. Nomor rekeningnya sudah tertera pada slide, nanti mungkin akan diberikan juga di grup WhatsApp karena ini akan dibentuk grup untuk pelaksanaan tesnya dan pelatihan nanti. Nomor rekeningnya tertera sejumlah Rp200.000. Oke. Nah, setelah membayar, apa sih yang harus dilakukan? Setelah itu bukti pembayarannya harus disimpan. Kalau misalnya saya tidak melalui bank langsung, saya melalui transfer ATM, itu apakah bisa difoto? Apakah bisa dipakai buktinya? Bisa, dengan cara difoto. Tapi karena
pengalaman mengatakan bahwa kalau transfer ATM itu biasanya suka luntur lama-lama tintanya. Jadi alangkah baiknya ketika sudah baru transfer itu langsung difoto dulu supaya tulisannya masih jelas. Terus bagaimana kalau saya pakai M-Banking, Bu? Itu juga sangat bisa. Jadi buktinya difoto gitu. Dan buktinya itu, bukti fotonya harus disimpan dulu. Untuk apa nanti akan dijelaskan kemudian. Setelah tadi disimpan bukti foto transfernya, bukti pembayarannya sejumlah 200.000, teman-teman harus persiapkan foto berlatar belakang merah, ukurannya 3x4 dan ini tidak lebih dari 10 MB karena nanti akan ditolak oleh sistem. Setelah foto, ini semuanya berlatar merah ya, tidak ada yang berlatar biru. Biasanya kan ada ganjil genap ya, biru merah. Kalau kami semuanya berlatar merah. Oke, dalam bentuk JPG tidak lebih dari 10 MB. Setelah foto, apalagi yang harus dipersiapkan, yaitu yang tadi, di bukti pembayaran tadi. Bukti pembayaran tadi juga ukurannya tidak lebih dari 10 MB. Oke. Selanjutnya, apalagi yang harus Anda lakukan, yaitu teman-teman harus membuka website Unigal di sini. Teman-teman masuk ke website Unigal dengan cara mengklik unigal.ac.id. Oke, setelah itu akan muncul laman seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana harus mengklik yang mana? Saya bingung. Oke, selanjutnya kita akan mengklik kelembagaan. Oke, setelah kelembagaan, itu akan muncul beberapa fakultas sampai pada baris terakhir itu ada International Relation Office. Oke, teman-teman pilih yang paling bawah, yaitu IRO, International Relation Office. Ini kantor kerjasama. Setelah memilih IRO, teman-teman akan direct ke halaman ini, ke halaman ini. Oke, teman-teman klik e-formular, kemudian pilih fakultasnya. Kalau ke teman-teman dari FKIP, tentu saja harus mengklik FKIP. Oke, setelah mengklik FKIP, nanti akan muncul beberapa prodi. Oke, beberapa prodi. Teman-teman mengklik prodi masing-masing, yaitu pendidikan akuntansi. Kemudian akan muncul seperti ini. Ya, yang pertama di sini ada kelas reguler, kedua ada kelas karyawan. Ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jika kelas reguler bisa mengklik tulisan yang berwarna biru atau bisa men-scan QR code ini. Sama begitu pula halnya dengan kelas karyawan. Oke. Setelah ini teman-teman harus mengisi formnya. Jadi tadi yang sudah dipersiapkan foto, kemudian bukti pembayaran itu akan diupload di sini. Oke, jangan sampai isiannya ada yang tidak terisi dan juga harus sesuai dengan data yang benar karena nanti ini diperlukan untuk data di sertifikat begitu. Kenapa tadi foto juga penting karena akan dilampirkan di sertifikat. Oke. Nah, ada kejadian bahwa mahasiswa ada yang mengirim waktu itu fotonya ada frame-nya. Nah, ini tidak dianjurkan karena itu terlihat tidak formal dan lagi biasanya itu akan tersendat ketika nanti teman-teman mendapat sertifikat. Jika bermasalah dengan foto, itu tidak akan kami keluarkan. Keluarkan dulu, begitu. Sesudah fotonya yang bisa diterima oleh kami itu oke, sesuai dengan syarat, sesuai yang sudah dijelaskan, itu bisa kami insert kemudian. Kemudian harus pakai baju jas, alma mater tidak, atau harus pakai jas, atau harus pakai batik tidak. Jawabannya adalah fotonya itu bebas tapi lebih condong ke formal. Bajunya bebas tapi formal dan sopan. Jadi tidak ada keharusan untuk memakai jas alma mater ataupun memakai jas gitu ya. Oke, setelah ini poin selanjutnya adalah tadi kan nomor 3 ya. Oke, selanjutnya ada di nomor 4, yaitu simpan bukti pembayaran yang asli tadi, dan harus dikumpulkan ke koordinator TOEFL. Oke, nanti akan dipilih koordinator TOEFL-nya akan dipandu oleh moderator nanti. Untuk apa keperluannya? Untuk nanti digantikan dengan sertifikat, ditukar dengan sertifikat. Oke, kemudian koordinatornya menyetorkan ke panitia, nanti setelah menyetorkan ke panitia, akan dilaksanakan pelaksanaan training dan tes, kemudian waktu pengambilan sertifikat yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan begitu.
Oke, nah kita lanjut ke tata tertib pelatihan. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, gimana sih Bu, saya tadi lupa stepnya apa dulu, kemudian apa, nanti akan dipandu oleh teman moderator kami di sini ya. Nah, kita lanjut ke tata tertib pelatihan dulu. Oke. Yang pertama di sini peserta wajib standby 10 menit sebelum acara dimulai. Jadi sudah gabung di Zoom kami. Peserta wajib menggunakan nama akun Zoom dengan format nama lengkap. Betul sekali, nanti namanya tidak boleh yang aneh-aneh, tidak boleh nama panggilan, tidak boleh nama kecil, tidak boleh nama apa ya? Biasanya nickname gitu lengkap. Oke, kemudian peserta wajib mengaktifkan video Zoom selama kegiatan berlangsung. Jadi harus terlihat nanti karena kami akan melakukan validasi kehadiran. Jadi dilihat di Zoom juga, dilihat di daftar presensi juga, daftar hadir juga gitu. Kalau misalnya tidak ada di salah satu platform yang kami gunakan, nanti akan dipertanyakan. Begitu. Karena nanti yang dikeluarkan itu bukan sertifikat TOEFL saja, ada sertifikat pelatihan jika teman-teman mengikuti pelatihannya dari awal sampai akhir. Oke. Setelah itu peserta wajib mengkondisikan audionya dalam status mute, meskipun nanti memang host kami akan meng-unmute semua peserta, tapi siapa tahu ada yang tidak sengaja terklik, nanti langsung jadi berisik ke semuanya. Nah, itu sebaiknya dilakukan mengklik icon mikrofon itu ya. Selanjutnya, peserta wajib mengisi daftar hadir di 10 menit pertama berlangsungnya kegiatan melalui tautan yang sudah terlampir di slide, nanti biasanya akan di-post oleh host atau moderator di chat box-nya. Setelah itu di 10 menit pertama. Setelah itu, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui pemateri kepada pemateri melalui menu chat box tadi. Setelah itu, peserta wajib mengisi daftar hadir juga di 5 menit terakhir berlangsungnya kegiatan, sama melalui tautan yang akan diberikan melalui chat box. Gitu ya. Oke, nah ini untuk tata tertib, ada 2 daftar hadir di awal dan di akhir. Begitu. Kemudian selanjutnya, di tata tertib pelaksanaan tes. Yang pertama, peserta wajib melaksanakan tes sesuai jadwal yang telah disepakati. Oke, bagaimana kalau tiba-tiba saya tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti tes pada waktu yang sudah ditentukan, yang sudah deal dengan manajemen prodi juga gitu ya. Nah, ini konsekuensinya lumayan berat karena kami melayani, tadi sudah diungkap oleh Ibu Sekretaris Kantor Kerjasama, kami melayani seluruh mahasiswa Universitas Galuh ini, yang mana jadwal kami mungkin karena TOEFL itu dilaksanakan kebanyakan di semester ini, semester depan, maksudnya semester genap, itu lumayan padat. Jadi kalau kami hanya melayani yang telat-telat itu akan terbengkalai begitu, yang sudah tadinya harus menjadi prioritas. Nah, bagaimana ini konsekuensinya? Teman-teman, kalau tanpa alasan yang jelas, kemudian tanpa izin dari tanpa kejelasan intinya, itu memang sayang sekali, dengan berat hati harus kami katakan bahwa teman-teman harus registrasi ulang dari tahap yang paling awal, gitu, dengan membayar, kemudian foto, siapkan syarat-syarat, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada 3, tapi kebanyakan sih tidak terlalu banyak teman-teman yang tidak melaksanakan tes pada waktunya, karena dengan konsekuensi yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu, karena nanti juga kita akan komunikasi terus dalam WhatsApp group supaya tidak ada teman-teman yang tertinggal informasinya mengenai TOEFL ini. Oke, ada 3 toleransi yang kami berikan ketika teman-teman betul-betul tidak bisa hadir pada saat waktu tesnya, begitu ya. Yang pertama, teman-teman itu dirawat di rumah sakit. Ini bukan salah satu yang diinginkan oleh semua pihak gitu ya, oleh kami juga oleh Anda tentunya. Tapi kalau memang teman-teman berhalangan yang karena alasan sakit dan sakitnya itu hospitalized, dirawat, itu teman-teman bisa mendapatkan jadwal ulang, tes ulang, dijadwalkan kembali tesnya, tapi sesuai dengan jadwal kami, mengikuti jadwal kami. Itu tidak usah bayar lagi, itu bisa. 1, berarti dirawat di rumah sakit. 2, jika ada keluarga inti yang meninggal dunia. Yang disebut dengan keluarga inti biasanya adalah kakak, adik, orang tua.
begitu, kakak adik orang tua. Ini juga bukan suatu hal yang diinginkan, auzubillahi min dzalik, semoga dijauhkan saja dari kejadian-kejadian yang seperti ini. Ini juga sama, harus melakukan registrasi ulang dari tahap awal. Yang ketiga, ini biasanya berkaitan dengan teman-teman yang sudah bekerja. Jika teman-teman mempunyai tugas luar, tapi sih sebetulnya sekarang lebih cenderung minimal untuk kerja keluar karena keadaan masih dalam kondisi pandemi, biasanya tidak terlalu banyak kerja luar kota ya. Tapi kalau memang mengharuskan tetap teman-teman harus pergi keluar kota dan itu dapat surat tugas yang tidak bisa diwakilkan, nah teman-teman bisa melampirkan surat tugasnya. Kalau tadi hospitalized yang pertama dirawat di rumah sakit harus dibuktikan dengan surat dirawatnya. Kalau yang kedua tadi ada yang orang keluarga inti meninggal harus dibuktikan dengan surat kematian dari RT RW setempat jika keadaan berkabungnya sudah lewat gitu. Kemudian yang ketiga nanti dibuktikan dengan surat tugas dari instansi yang mempekerjakan teman-teman. Oke, itu kemudian dilanjutkan sama poin kedua di tata tertib pelaksanaan tes juga teman-teman harus mengisi presensi juga. Oke, setelah itu, setelah mengerjakan tesnya, jangan lupa mengklik submit. Oke, mengklik submit itu menyatakan bahwa teman-teman mengumpulkan apa yang sudah teman-teman kerjakan, TOEFL yang sudah teman-teman kerjakan. Kalau tidak mengklik submit, karena tetap ada saja kejadian bahwa ada mahasiswa yang sudah merasa mengikuti tes, tapi tidak ada rekam datanya di kami. Karena apa? Karena ternyata mahasiswanya lupa mengklik submit, yang automatically itu tidak akan terekam di database kami. Begitu. Selanjutnya, nah tadi bagi peserta yang berhalangan melaksanakan tes pada waktu yang telah disepakati, wajib menginformasikan kepada admin KKS maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan untuk dijadwalkan ulang. Jadi tadi kalau ada yang berhalangan dengan alasan 3 yang tadi itu wajib memberitahunya 3 hari sebelum pelaksanaan tes gitu. Kecuali tadi yang poin hospitalized juga dan poin ada keluarga inti yang meninggal itu kan unpredictable moment ya, jadi bisa kami kondisikan nanti sesuai dengan informasi yang kami dapat dari teman-teman langsung melalui WhatsApp biasanya. Oke. Nah, tapi tadi sudah dikatakan juga oleh saya, dijelaskan jika tidak ada informasi, meskipun memang ada keluarga, ada 3 alasan tadi yang terjadi pada teman-teman, dengan sangat menyesal kami katakan harus registrasi ulang dari tahap awal. Gitu. Tadi agak terlupakan sedikit untuk waktu pembayaran pelatihan. Jadi, jika teman-teman nanti punya jadwal pelatihan tanggal 27, nah tanggal 7 hari sebelumnya berarti tanggal 20-nya itu masih sudah harus membayar gitu. Jadi kalau misalnya, Bu, saya mau membayar dari sekarang, sangat bisa, nanti akan kami cek and recheck sesuai dengan prodinya. Namun yang akan bermasalah jika lebih dari 7 hari. Itu harus akan kesusahan ketika kami akan membaca data di banknya gitu. Oke, di sini tata tertib pengambilan sertifikat. Sertifikat kapan bisa diambil? Sertifikat bisa diambil setelah 7 hari kerja dari waktu pelaksanaan tesnya. Karena ada beberapa step yang harus kami lakukan. Yang pertama, setelah pelaksanaan tes, kita akan lakukan proses koreksi dan input data, kemudian dilanjutkan dengan list data skor TOEFL. Jadi nanti data yang diberikan kepada prodi itu biasanya sudah diurutkan dari skor yang tertinggi, kemudian menengah sampai yang terendah. Gitu. Kemudian setelah itu akan kami lakukan validasi data dahulu. Setelah validasi selesai, kita akan lakukan pencetakan sertifikat, kemudian baru bisa diambil sertifikatnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu TOEFL, pentingnya TOEFL, dan juga tata cara pelaksanaan sampai pengambilan sertifikat TOEFL GPT. Oke, jika ada pertanyaan mungkin boleh di-drop di chat box atau boleh diketik ya di chat box untuk nanti kita diskusikan. Setelah ini mungkin sambil kalau misalnya belum ada pertanyaannya, kita akan lanjut
tutorial cara pendaftarannya ya, supaya tadi kan cuma dijelaskan oleh saya stepnya melalui slide, sekarang kita akan praktikkan bareng-bareng yang akan dipandu oleh saudara moderator Rudiana. Silakan Bapak Rudiana, saya kembalikan. Masih di-unmute? Ya. Ya. Baik, terima Oke. kasih Miss yang sudah menyampaikan materi sosialisasi TOEFL JPT Online pagi ini pada teman-teman program studi pendidikan akuntansi. Nah, baik teman-teman, tadi teknis pendaftaran, tata cara sudah disampaikan lewat PowerPoint. Nah, sekarang saya akan mencoba memandu untuk tutorial pendaftaran secara langsung mengakses Google-nya ataupun internetnya. Nah, sekarang silakan teman-teman kalau mau sambil coba, boleh diikuti, boleh disiapkan perangkatnya, baik itu smartphone atau di laptopnya. Baik, di sini saya share screen. Untuk yang pertama, teman-teman kita masuk ke browser ya. Search engine ini boleh Google, boleh Microsoft atau apapun itu. Di sini kita ketik iro.unigal.ac.id. Nah, kita klik. Oke, di sini koneksi saya kurang stabil, jadi mohon maaf kalau agak sedikit loading ya teman-teman. Oke, setelah tadi kita sudah mengetik iro.unigal.ac.id. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman, bisa dilihat di layar. Kemudian ada e-formulir. Nah, di sini ada e-formulir, teman-teman bisa klik yang segitiga ini. Kemudian di sini ada deretan nama-nama fakultas. Nah, di sini ada EPKIP. Ketika kursor kita arahkan ke EPKIP, itu akan langsung masuk ke program studi yang ada di EPKIP. Nah, teman-teman, sekarang dari program studi pendidikan akuntansi. Nah, kita klik yang program studi pendidikan akuntansi. Kemudian kita akan dibawa pindah ke laman, nah laman yang ini. Baik, nah di laman yang ini tersedia dua opsi atau dua pilihan atau dua keterangan. Satu kelas reguler dan yang satu lagi kelas karyawan. Nah, nanti silakan daftarkan nama teman-teman masing-masing sesuai kelasnya. Sebagai contoh di sini saya akan mengklik link yang ini, link untuk anak ataupun teman-teman yang kelas reguler ya. Saya akan klik linknya. Kemudian ketika kita sudah mengklik linknya, kita akan dibawa ke laman baru atau new tab teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi identitas dan mengisi beberapa persyaratan yang tadi sudah disampaikan pada teknik pendaftaran. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada form registrasi pelatihan dan tes TOEFL JPT. Nah, di sini untuk mahasiswa program studi pendidikan akuntansi kelas reguler. Nah, yang pertama tadi diisi nama lengkap, kemudian NIM, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor WhatsApp ataupun nomor handphone yang aktif, kemudian alamat email yang aktif, kemudian pas foto,
Nah, pas fotonya formal ya, tadi ukuran 3x4 dan berlatar belakang merah. Dan tidak lebih filenya dari 10 MB. Kemudian bukti pembayaran, baik itu langsung transfer lewat bank atau transfer lewat ATM atau M-Banking, itu screenshot fotonya disimpan dan diupload ketika mendaftar ke laman ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir, jangan lupa klik submit atau kirim nanti di akhir. Kalau sudah ada data Anda sudah terekam atau your response has been recorded, berarti itu tandanya teman-teman sudah terekam dan sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan dan tes TOEFL JEPT Universitas Galuh. Nah, seperti itu teman-teman untuk tata cara ataupun tutorial pendaftaran yang langsung secara online tadi. Nah, cukup simpel sih. Tadi kita pergi ke mengunjungi website Unigal, unigal.ac.id, kelembagaan, ada IRO, ada International Relation Office, iro.unigal.ac.id. Kemudian ada e-formulir, masuk ke fakultas teman-teman, kemudian masuk ke prodi teman-teman, akan ada 2 tampilan, kelas karyawan dan reguler, diklik salah satu, kemudian diisi datanya lengkap dan sesuai dengan apa yang disyaratkan, seperti itu. Bagaimana kalau mengirim foto tidak latar merah? Nah, ini akan bermasalah di sertifikat, seperti itu teman-teman. Kalau fotonya tidak berlatar merah, nanti ketika mengambil sertifikat tidak akan diberikan karena belum lengkap datanya dan itu akan dikenakan cetak ulang. Nah, untuk cetak ulang perlu disampaikan nih, ada administrasinya 25.000 per satu sertifikat. Tidak hanya selain foto hilang atau apapun itu bisa cetak ulang, tapi nah, dengan itu tadi, kenapa fotonya harus benar-benar sesuai dengan yang disyaratkan supaya teman-teman tidak terbebani nanti ke depannya untuk cetak ulang yang ada administrasinya lagi. Seperti itu teman-teman. Itu untuk tutorial barusan pendaftaran TOEFL di website unigal.ac.id atau di iro.unigal.ac.id. Silakan bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan, boleh langsung mengetiknya di kolom chat. Oke, untuk selanjutnya mungkin sekarang kita akan menentukan koordinator. Koordinator untuk TOEFL ini, satu dari kelas reguler dan satu dari kelas karyawan. Nah, kebetulan mungkin di sini saya mau minta persetujuan terlebih dahulu kepada Miss Lutfi, karena sepertinya tidak ada dari manajemen prodi ya, Miss? Iya, Atau sepertinya tadi informasi yang sampai ke kota dan sinyal tidak terlalu bagus, jadi nanti katanya boleh. Sekarang untuk koordinator dari kelas reguler, siapa nih yang sebagai ketua mahasiswanya? Ada siapa? Muhammad Ridwan. Boleh mengajukan nama siapa dari teman-teman atau sarannya dari teman-teman, silakan. Masuk Mr. Rudi. Ya, gimana? Untuk yang prodi pendidikan akuntansi mau dijadikan satu jadwal atau 2 jadwal? Karena kalau misalkan mau satu jadwal, sepertinya perlu satu koordinator saja. Biar sama-sama enak. Baik, Miss. Nah, barusan ada masukan nih dan ada masukan dari Miss Ratna. Ya, nanti pelaksanaan pelatihan dan tesnya akan berbasis online nih dalam jaringan. Nah, apakah mau dipisahkan antara kelas reguler atau kelas karyawan? Nah, itu dikembalikan kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin di sini ada yang mau mewakili untuk menyampaikan untuk pertama pelaksanaannya mau kelas reguler atau mau digabung antara kelas reguler dan kelas karyawan atau dipisah. Pelaksanaan pelatihan dan tesnya. Perwakilannya boleh langsung ini ya, komunikasi langsung ya, komunikatif aja.
siapa yang akan menjadi Ya. perwakilannya, akan disatukan atau tidak antara kelas karyawan dan kelas reguler. Tadi sih kami punya slot di akhir minggu di bulan Januari, sekitar hari Kamis dan Jumat. Kemudian tadi sudah dapat lampu hijau sebetulnya dari Ibu Kaprodi, boleh jika mahasiswanya tidak berkeberatan, katanya seperti itu. Jadi ada di tanggal, perwakilan dulu nih, mau disatukan atau mau dipisahkan antara karyawan dan reguler. Tapi dari prodi yang sudah melakukan sosialisasi itu sebetulnya karena kita berbasisnya online, karena bisa sambil di rumah gitu ya, itu disatukan antara reguler dan karyawan gitu. Bagaimana dengan prodi pendidikan akuntansi? Apakah mau disatukan juga? Halo, gimana? Kalau saran dari saya, teman-teman boleh disatuin. Mending disatukan kalau saran dari saya. Ya Pak, disatuin aja. Oke. Ada suara ya barusan tuh, Oke. disatukan antara kelas Berarti reguler dan barusan, karyawan. oke, barusan yang menyuarakannya kelas karyawan bukan? Iya Pak. Iya Bu. Iya, atas Oh nama iya. Jaya Nur Sanjaya ya. Oke. Jadi Oke. di sini atas nama Jaya Nur Sanjaya mungkin mewakili kelas karyawan tadi sudah mengemukakan bahwa pelaksanaan pelatihan dan tesnya akan disatukan dengan kelas reguler gitu. Nah, sekarang itu sudah fix ya, berarti disatukan, nanti akan ada satu koordinator saja. Sekarang boleh dipilih koordinatornya? Nah, koordinatornya siapa? Atau yang barusan menyuarakan saja? Yang barusan menyuarakan saja. Oke. Berarti Saudara Jaya Nur Sanjaya siap untuk menjadi koordinator? Menghilang. Iya, iya Pak, boleh. Oke, Oke, ini siap. tugasnya nggak berat kok. Ini cuma nanti menginformasikan, biasanya informasinya datang duluan gitu ke koordinator, dan lagi nanti mengumpulkan satu ini aja di akhir-akhir saja, nggak terlalu berat kok tugasnya, nggak berat ya. Thank you siap. ya. Oke, thank you. Untuk Kemudian ya, untuk Jaya Nur Sanjaya boleh mengetik nomor WhatsApp-nya di kolom chat ya, supaya nanti saya save untuk koordinator dari pendidikan akuntansinya. Kemudian selanjutnya tanggal pelatihan dan tes ya, Miss? ya. Bagaimana tadi ada dari Miss Lutfi menyampaikan dan sudah mendapatkan lampu hijau juga dari manajemen prodi, bahwasanya pelatihan dan tes bisa dilaksanakan di akhir bulan Januari ya, Miss? Berarti di tanggal 29 dan 30 yang kebetulan hari Jumat dan Iya, Sabtu jika atau tidak, bagaimana? boleh dilempar dulu ke teman-teman mahasiswanya. Ada yang berkeberatan atau tidak karena berhubungan dengan administrasi juga kan, yang H-7 itu. Nah, jadi bagaimana teman-teman, tadi ada masukan dari Miss Lutfi dan memang sudah dikoordinasikan dengan manajemen program studi juga, bahwasanya pelatihan dan tes dilaksanakan di tanggal 29 dan 30 akhir bulan Januari tahun 2021 ini. 29 kebetulan hari Jumat dan 30 hari Sabtu. Jadi bisa pelatihannya di hari Jumat, kemudian tesnya di hari Sabtu. Bagaimana? Boleh, Sir. Oke, dari Dwi Gani boleh katanya. Oke. Siap. Oke. Yang lainnya mewakili. Lainnya mungkin mewakili dari kelas Baru karyawan. satu yang ya. Dari kelas karyawan bagaimana tanggal 29 dan 30? Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Berarti kalau sudah setuju ya? Sudah ada suaranya, Ya, Miss. Bagaimana? Mau ditetapkan di tanggal 29 dan 30? Boleh, berarti nanti teman-teman pembayarannya ini akan berimplikasi kepada batas pembayaran, jadi maksimal ada di tanggal berapa nih? H-7 itu 22 ya? Teman-teman tanggal 22 harus sudah melengkapi administrasinya dengan membayar Rp200.000 ke rekening BNI tadi. Begitu ya? Baik. Nah, barusan disampaikan pula ya teman-teman untuk deadline pendaftaran dan pembayaran nih. Pembayaran H-7 di tanggal 22. Kemudian pendaftaran online-nya pun di tanggal
boleh untuk pendaftarannya mah di tanggal 23 yang terakhir ya. Deadline pendaftarannya di tanggal 23. Kemudian terakhir pembayaran di tanggal 22 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada. Oke, selanjutnya saya akan membagikan link untuk grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman klik linknya dan akan otomatis masuk ke grup WhatsApp TOEFL GEPT Prodi Akuntansi. Nanti info-info ataupun ada pemberitahuan informasi yang lainnya akan disampaikan di grup. Teman-teman juga boleh kalau ada yang tidak mengerti atau kurang jelas dari penyampaian materi sosialisasi atau kendala yang nanti kedepannya akan teman-teman alami, boleh bertanya dan boleh kita diskusikan di grup WhatsApp teman-teman seperti itu. Silakan join melalui link yang sudah saya bagikan di kolom chat teman-teman. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, link daftar hadir juga sudah saya simpan di kolom chat. Boleh di-scroll di awal-awal ya. Untuk daftar hadir sosialisasi juga. Tadi saya sudah cek ada beberapa yang sudah mengisi. Nah, grup WhatsApp-nya sudah mulai pada masuk. Teman-teman semua pada masuk ke grup WhatsApp-nya. Baik, kesimpulannya mungkin untuk koordinator tadi ada Saudara Jaya Nursanjaya, kemudian tanggal pelatihannya 29 Januari 2021, kemudian tanggal tesnya 30 Januari 2021, deadline pendaftarannya 23 Januari 2021, kemudian deadline untuk pembayarannya H-7 pada tanggal 22 bulan Januari 2021. Grup WhatsApp-nya sudah terbuat barusan dan boleh diskusikan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Saudara Pebi Nur Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sudah mempunyai sertifikat TOEFL wajib mengikutinya lagi? Nah, itu ada pertanyaan berikut, Miss. Apakah kalau sudah mempunyai sertifikat TOEFL wajib mengikutinya lagi? Atau tidak? Bagaimana, Miss? Boleh? Oke, dari Pebi Nur Fauzi ya. Kalau sudah mempunyai sertifikat TOEFL, warna peruntukannya jelas untuk salah satu syarat yang dikeluarkan oleh Universitas Galuh. Atau misalnya di sini Ibu Ratna mau mencoba menjawab dulu dari sebelum saya? Oke, baik. Saya ingin mencoba menjawab. Oke. Jadi kita harus identifikasi dulu sertifikat TOEFL-nya siapa yang mengeluarkan. Nah, kalau misalkan sertifikat TOEFL itu yang mengeluarkan itu kantor kerjasama, kita juga harus identifikasi dulu. Nah, ada beberapa program memang dari kantor kerjasama yang mengharuskan pengikutnya atau pengguna layanan program selain TOEFL GEPT itu memiliki sertifikat TOEFL sebelumnya, seperti misalkan kredit transfer, join kurikulum, summer program, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman yang memiliki sertifikat TOEFL dan digunakan untuk program tersebut, biasanya di bawah sertifikatnya kalau saya tidak salah tidak bisa digunakan sebagai syarat administrasi kelulusan. Nah, itu coba dicek ulang. Terus yang kedua, kalau misalkan sertifikat TOEFL itu dikeluarkan oleh lembaga yang memang certified, dalam hal ini adalah IIEF dan TOEFL ITP, dan masa berlakunya masih ada, nah itu kita bisa terima. Nah, selain itu apakah bisa? Mohon maaf, tidak bisa digunakan. Begitu ya. Mungkin Ibu Lutfi mau menambahi, mangga. Dikembalikan dulu ke ini mungkin. Sudah terjawab belum ininya? Pertanyaannya. Saudara Pebi. Oke, dari Saudara Pebi gimana? Kan di kartu prakerja kan ada sertifikat tes TOEFL. Kita kan mengikuti di sana, itu lembaga dari pemerintah, itu bisa dipakai enggak gitu? Oke, baik. Terima kasih responnya. Oke, barangkali siapa pengeluar sertifikat TOEFL-nya?
Boleh dilihat dulu di sertifikatnya atau tidak? Kalau misalkan memang si publisher sertifikat TOEFL-nya itu adalah IIEF atau TOEFL-nya TOEFL ITP, berarti bisa digunakan. Tapi kalau selain itu, karena memang ini fungsinya untuk kebutuhan administrasi akademik Universitas Galuh, jadi teman-teman mohon dengan sangat mengikuti ulang kegiatan TOEFL IPT ini, begitu. Bagaimana Pak Febi, sudah dilihat sertifikatnya? Pengeluarnya siapa Pak? Sepertinya masih di mute ya. Masih di unmute ya? Masih di mute ya? Iya, lagi dilihat dari sertifikat prakerjanya gitu, Bu. Tapi nanti dicoba di screen. Baik, oke, nanti bisa konsultasi lanjutan melalui grup WA tersebut ya Pak ya. Apakah itu eligible digunakan sebagai pengganti TOEFL GEPT atau tidak begitu ya? Ya betul, terima kasih Ibu Ratna. Tadi saya menambahi sedikit karena nanti teman-teman akan tergabung di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum muncul nih pertanyaannya sekarang, tiba-tiba nanti ada pertanyaan bisa dikemukakan di grup WhatsApp gitu ya. Nanti untuk Pak Febi boleh dicek dulu siapa yang mengeluarkan atau instansi apa yang mengeluarkan sertifikat TOEFL-nya. Boleh nanti di-scan di grup di-scan kemudian dikirimkan di grup WhatsApp gitu ya, supaya nanti kami bisa lihat. Kalau syukur-syukur nanti sudah itu TOEFL ITP itu bisa dipakai. Oke. Ada pertanyaan masuk lagi nih, Miss. Saya bacakan ya. Bu, apakah TOEFL GEPT ya kalau yang di kita beda dengan TOEFL ETP atau yang lainnya? Mungkin di sini ITP sama yang kita mungkin ya, yang GEPT. Begitu maksudnya ya? Atau bagaimana? Ini pertanyaannya dari Saudara Jaya. Ada GETP beda dengan Iya, itu TOEFL. maksudnya Pak. Oh iya, jadi bedanya mungkin ITP sama yang kita, Miss, yang institusional ini. Mau dijawab oleh Miss Ratna terlebih dahulu atau Miss Lutfi? Saya dulu boleh ya, masuk ya. Oke, ITP ya dengan GPT bedanya apa? Banyak sekali perbedaannya. Yang pertama adalah untuk ITP kesamaannya masih masih sama-sama paper based. Tapi sekarang di ITP juga sudah mulai remote proctoring, online remote proctoring. Jadi menggunakan sistem online dalam pelaksanaannya, tetapi juga menggunakan webcam untuk proses proctoringnya atau pengawasannya. Tapi kalau di kita kesamaannya sama tadi yang sudah saya ungkapkan. Tapi perbedaannya adalah kalau ITP itu berstandar sebenarnya sih bukan internasional, lebih ke regional, yaitu Southeast Asia Tenggara. Akan tetapi ada beberapa scholarship yang memang bisa menggunakan TOEFL ITP tersebut. Karena nanti pada proses administration selection akan menggunakan tes yang IBT atau mungkin IELTS seperti itu. Itu untuk yang ITP. Nah, kalau yang GPT apakah bisa untuk scholarship dan lain sebagainya? Nah, itu tidak bisa. Tapi sebenarnya kalau kemarin itu untuk seleksi ASN bisa, terus untuk yang lain-lainnya bisa. Saya tidak tahu apakah itu bersifat elektif atau pilihan, atau mungkin memang panitianya memberikan kelonggaran. Nah, murni TOEFL GEPT digunakan untuk memenuhi kebutuhan akademik, sivitas akademik Sivitas Universitas Galuh begitu. Nah, berarti dari segi purpose atau kegunaannya itu untuk ITP lebih luas dibandingkan TOEFL GEPT yang pertama. Yang kedua ada dari segi harga. Nah, TOEFL ITP as far as I know itu mengikuti harga dolar, di mana untuk yang sekarang itu untuk dengan institusi itu dijual dari sana basicnya itu 500 kalau saya tidak salah ya. Terus kalau harga di TOEFL GEPT itu adalah 200.000 stagnan, masih stagnan, belum ada kenaikan. Lalu selanjutnya adalah
penyelenggara. Untuk TOEFL ITP penyelenggaranya adalah IIF, adalah lembaga yang terauthority dari ITS untuk menyelenggarakan TOEFL ITP. Nah, kalau yang TOEFL JIPT penyelenggaranya adalah Kantor Kerjasama Universitas Galuh. Lalu selanjutnya adalah dari segi sertifikat. Nah, sertifikat di TOEFL ITP itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gold, silver, dan bronze sesuai dengan besaran atau rentan dari skornya tersebut. Kalau misalkan skor di bawah 450 sertifikat tidak akan dikeluarkan. Sehingga teman-teman juga harus mempertimbangkan, skor saya sekian agar sertifikat saya dapat keluar. Seperti itu kalau di TOEFL ITP. Tapi kalau di TOEFL JIPT, berapapun skor teman-teman, dari 310 sampai 677 akan kami keluarkan. Demikian perbedaannya. Bagaimana Saudara Jaya Nursanjaya sudah terjawab perbedaan dari TOEFL JIPT dan TOEFL ITP? Ya Pak, baik, terima kasih. Berarti untuk yang di Udigal ini tidak bisa secara keseluruhan, hanya bernasional mungkin ya? Apa Berlaku gimana? internal. Mungkin Internasional. ya. Berlaku internal ya. Itu. Berarti kalau untuk melamar pekerjaan dan untuk seperti lanjut studi S2 itu? Kalau untuk melamar pekerjaan, saya pribadi pernah menggunakan TOEFL yang dari Unigal, itu bisa kalau untuk pekerjaan. Dan mungkin dikembalikan lagi ke yang mengeluarkan persyaratan. Biasanya misalkan kalau tertera jelas harus TOEFL ITP, TOEFL ITP berarti otomatis TOEFL yang di kita, yang institusi di kita tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalkan tidak ada tulisan harus TOEFL apa, misalkan hanya melampirkan sertifikat TOEFL atau bahkan ada sertifikat TOEFL prediksi, itu sangat jelas sekali bisa digunakan seperti itu. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Miss Ratna dan Miss Lutfi terkait melamar pekerjaan ataupun melanjutkan studi S2. Oke, setuju dengan Mr. Rudi. Kalau dari saya sih tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga ya ketika sosialisasi. Iya Bu, ya. Siapa? Ya, begitu. Baik, oke. Sepertinya di kolom chat sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke. Ada tambahan, Miss, sebelum ditutup dari Miss Ratna atau Miss Lutfi? Cukup mungkin dari saya atau dari Bu Ratna mungkin ada tambahan. Itu sum up semua video sosialisasi ini dipublish di channel YouTube Kantor Kerjasama Official. Jadi teman-teman yang hari ini berhalangan mengikuti sosialisasi kegiatan kita bisa melihat langsung atau mungkin membutuhkan review tentang kegiatan kita. Bingung tadi gimana ya cara daftarnya, tadi gimana cara upload ini dan itunya, boleh mereflek atau melihat lagi dari channel YouTube kita. Lalu selanjutnya yang kedua adalah to sum up, TOEFL JIPT sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang untuk kebutuhan internal kita. Tapi ketika misalkan kita memacu diri kita, itu bisa digunakan sebagai warming up. Ketika misalkan kita ingin nanti bertes beneran nih untuk melamar pekerjaan, melamar ASN, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa men-trigger dirinya, saya biasanya itu pencari pekerjaan itu membutuhkan skor minimal 450 atau 475 ke atas gitu ya. Sehingga kita itu bisa dinyatakan sebagai orang yang mampu, memiliki kemampuan aktif dan pasif berbahasa Inggris atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, dengan adanya TOEFL ini, teman-teman itu melakukan simulasi yang nanti dikeluarkan teman-teman, sehingga nanti ketika misalkan mengikuti tes TOEFL selanjutnya yang memang benar-benar digunakan untuk melamar pekerjaan atau sesuai dengan prioritas teman-teman, itu teman-teman sudah bisa mengukur diri, oh ya ternyata kemampuan saya itu ada di 475, sehingga nanti mudah-mudahan dengan belajar, dengan active following up activity dan lain sebagainya, teman-teman bisa mendapatkan yang lebih karena teman-teman sudah mendapatkan baseline dari TOEFL JIPT itu. Nah, demikian sum up dari saya, Mister. Baik.
Terima kasih Ms. Ratna untuk summary-nya, untuk kesimpulannya dan yang menjadi tambahan-tambahan barusannya. Sebelum ditutup, sekarang saya mengundang teman-teman semua untuk mengaktifkan video. Kita akan melakukan sesi virtual foto bersama, teman-teman. Jadi silakan diaktifkan videonya. Di layar laptop saya di sini ada 3 layer ya. Silakan diaktifkan terlebih dahulu videonya. Oke. Masih banyak yang belum diaktifkan, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Siti Maya Saros, Sri Lestari, Rizna, Anita. Oke. Siap, untuk layer pertama saya tag fotonya ya. Akan dibantu juga di screenshot oleh Bapak host kita, Mr. Yandi ya. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, untuk layer selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir, layer terakhir 1, 2, 3. Oke. Seperti yang tadi sudah disampaikan, dokumentasi ataupun recording dari video sosialisasi TOEFL pagi ini bisa teman-teman akses di YouTube dan di IG kami, Kantor Kerjasama, Unigal_Kantor Kerjasama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.